Halo teman-teman. Tentunya Anda pernah mendengar bahwa Cina telah melampaui Amerika Serikat untuk menjadi negara terkaya di planet ini. Dan sumber ini benar-benar memiliki reputasi baik. Tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini, tetapi masalahnya adalah bagaimana kita harus memahaminya. Akankah Cina terkaya menjadi negara yang menggantikan AS untuk memimpin dan menguasai dunia? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Entah bagaimana benar bahwa Cina adalah yang terkaya di dunia, tetapi Cina masih lebih miskin dari AS juga benar. Belum lagi, para ahli mengatakan bahwa justru Cina akan senang menjadi negara terkaya di dunia. Maka Cina harus khawatir karena mungkin ekonomi Cina akan mengalami krisis di masa depan. Untuk memahami masalah ini dengan lebih baik, mari tonton video selengkapnya. Pertama-tama, Cina memang negara terkaya di dunia. 22 tahun lalu, Amerika Serikat memiliki total aset 45 triliun, sedangkan Cina memiliki kurang dari 10 triliun dolar. Yaitu 7 triliun dolar tepatnya. Jarak antara AS dan Cina sangat jauh. Namun saat ini, Cina menjadi sangat kaya ketika memiliki total aset mencapai 120 triliun dolar, sedangkan AS hanya memiliki 90 triliun dolar. Pertimbangkan periode waktu yang sama. AS hanya meningkatkan kekayaannya 2 kali lipat, sementara Cina tumbuh 17 kali lebih kaya, tingkat yang mengejutkan. Cina adalah yang terkaya di dunia. Artinya menjumlahkan seluruh aset bangsa Cina yang meliputi kekayaan, perumahan, mineral dan sebagainya. Segala sesuatu yang bisa dibeli dan dijual. Dalam hal uang, total aset Cina adalah 120 triliun dolar. Dan Cina adalah yang terkaya di dunia benar sekali. Namun meski begitu, Cina bukanlah negara terkuat secara ekonomi. Cina masih belum bisa memelintir tahta AS, karena, pertama, populasi Cina 4 kali lebih besar dari populasi Amerika. Sangat mudah untuk melihat bahwa menjumlahkan total kekayaan negara berpenduduk padat akan memberikan keuntungan dibandingkan negara dengan populasi lebih sedikit. Jika berbicara tentang kekayaan negara, tentu Cina lebih banyak, tetapi dari segi kekayaan rakyat dan taraf hidup mereka, Cina tidak bisa dibandingkan dengan AS. Menurut data Bank Dunia, pendapatan rata-rata orang Amerika pada tahun 2022 adalah 70.000 dolar, sedangkan Cina hanya memiliki 12.000 dolar. Dengan demikian, pendapatan per orang Amerika masih 6 kali lipat dari orang Cina. Tapi bagaimanapun, total kekayaan negara yang lebih besar memiliki kelebihannya. Misalnya, jika perang pecah, Cina hanya perlu menghabiskan 10% dari total kekayaan nasional, dan akan memiliki sumber daya yang sangat besar untuk melawan musuh. Adapun AS yang menghabiskan 10%, tentu tidak bisa dibandingkan dengan Cina. Jelas, negara yang lebih padat penduduknya masih memiliki kelebihan. Namun demikian, ini tetap tidak penting, tetapi dua masalah berikut ini sangat penting dan memberi kita perspektif yang lebih baik tentang AS dan Cina. Pertama, Anda melihat tingkat pertumbuhan kekayaan Cina 9 kali lipat dari AS, apa artinya ini? Apakah orang Cina lebih baik daripada orang Amerika? Salah. Benar-benar salah untuk berpikir demikian. Untuk mengevaluasi orang-orang dari negara mana yang lebih baik, kita harus melihat PDB mereka, total kekayaan yang mereka ciptakan. Total kekayaan yang diciptakan oleh rata-rata orang Amerika pada tahun 2022 adalah 70.734 dolar, sedangkan setiap orang Cina hanya menghasilkan 12.100 dolar. Jadi, orang Amerika 6 kali lebih produktif daripada orang Cina. Lalu mengapa kekayaan Cina tumbuh lebih cepat? Maka jawabannya juga benar. Orang Amerika lah yang membelanjakan lebih banyak, dan orang Cina mendapatkan lebih banyak. Bayangkan ada dua keluarga dengan pendapatan yang sama yaitu 1.000 dolar sebulan, tetapi keluarga A membelanjakan uangnya untuk makan, bepergian, dan berinvestasi pada anak-anak mereka untuk belajar bahasa Inggris seharga 900 dolar pada bulan itu. Rumah B hanya memiliki 200 dolar. Jadi, setelah 1 bulan, aset rumah A tersisa 100 dolar, dan rumah B tersisa 800 dolar. Jelas, tabungan keluarga B tidak akan lebih kaya dari rumah A, dan orang Amerika dan Cina melakukan hal yang sama. Orang Amerika membelanjakan untuk layanan hingga 77%, sedangkan Cina hanya 54%. Sementara orang Amerika membelanjakan untuk jasa seperti makan, jalan-jalan, membeli barang, orang Cina hanya menabung dan membangun rumah, mereka membangun banyak rumah. Rumah meningkat nilainya dan total aset keluarga meningkat. Dan orang Amerika membeli barang seperti mobil, 10 tahun kemudian membuang properti ini menjadi tidak berharga. Tetapi mengapa orang Amerika tidak menabung seperti Cina? Jawabannya adalah karena mereka kaya. Jika rumah Anda sudah memiliki rumah, mobil, dan segala fasilitasnya, tentu uang yang Anda hasilkan akan makan dan jalan-jalan. Begitulah yang dilakukan orang Amerika. Dan kalau masih miskin, belum punya motor, belum punya rumah, belum punya mobil, tentu harus menabung. Setelah membangun rumah, membeli mobil, barulah saya berani makan dan belanja. Begitulah cara orang Cina melakukannya, sehingga orang Cina dengan cepat mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan menjadi lebih kaya daripada orang Amerika. Tetapi sebenarnya orang Amerika menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Dan ini juga mengarah pada masalah ketiga, yaitu ekonomi Cina berada dalam masalah serius. Ini masalah real estate. Seperti disebutkan di atas, membeli rumah merupakan kebutuhan pokok para pekerja Cina. Tetapi kenyataannya adalah mereka tidak mampu membelinya meskipun banyak rumah yang dibangun.
Alasannya, orang kaya di Cina telah menghabiskan banyak uang untuk membeli barang, mendorong harga rumah naik. Semakin tinggi harga rumah semakin banyak orang Cina kaya merangkul, sementara semakin banyak orang kehilangan kemampuan untuk membeli rumah. Diperkirakan seorang penduduk membutuhkan 55 tahun gaji tanpa makan atau belanja untuk membeli apartemen yang terjangkau. Itu sebabnya ada 50 juta rumah di Cina yang terbengkalai, padahal para pekerja tidak punya rumah untuk ditinggali. Orang tidak bisa membeli rumah. Raksasa real estate terus menahan barang untuk mendorong harga naik. Mereka menyebutnya gelembung real estate. Gelembung real estate pada akhirnya akan meledak. Oleh karena itu, ekonomi Cina dapat runtuh. Tetapi menurut default dari Maestro Real Estate Cina, grup Evergrande adalah tanda peringatan yang jelas. Yang menarik, total aset Cina termasuk harga tanah dan rumah. Tapi mereka meledakkan real estate ke langit, menyebabkan kekayaan total negara mereka meningkat. Itu sebabnya kekayaan Cina menjadi ancaman yang menakutkan bagi perekonomiannya. Singkatnya, Cina kaya, tapi tidak kaya. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.